Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati kita terambil di dalam Mazmur pasal 94 ayat yang ke-16 sampai 23. Mazmur pasal 94 ayat yang ke-16 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setia Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu yang menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, yang adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka. Karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman Tuhan pada minggu hari ini kembali mengingatkan kita tentang pertolongan Tuhan yang sungguh besar dalam setiap kehidupan kita. Tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah ditopang dalam keheningan. Sekali lagi firman Tuhan pada hari ini diberikan tema ditopang dalam keheningan. Dalam bagian firman Tuhan ini pemazmur melihat bahwa seakan-akan orang fasik hidupnya baik-baik saja dan mereka selalu beruntung. Sementara orang benar semakin hari semakin mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya penindasan, bahkan ketidakberuntungan. Pemazmur memohon kepada Allah agar Allah melakukan perbalasan kepada orang-orang fasik yang telah menindas, yang telah mengakibatkan orang-orang benar mengalami yang namanya penderitaan. Pemazmur merasa lelah dengan situasi yang demikian, sehingga ia berseru dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita seringkali terjadi hal yang sama, di mana kita mengalami kelelahan jiwa, kelelahan tubuh kita, ataupun mengalami luka hati, sehingga kita sulit untuk memusatkan pikiran-pikiran kita, memusatkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Tetapi justru kita malah berpusat kepada kelelahan kita. Kita melihat bagaimana kenyataan dunia yang semakin hari semakin jahat. Orang-orang benar semakin mengalami yang namanya penindasan. Tetapi orang-orang fasik semakin lama hidup mereka semakin penuh dengan keberuntungan dalam tanda kutip. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataan yang demikian, maka bagi kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami hati yang lelah, hati yang terluka, jiwa yang lelah, tubuh yang lelah, seringkali kita sulit untuk berdoa, seringkali sulit untuk memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Ketika hal itu terjadi, kita jangan merasa bahwa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi sesungguhnya biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Inilah yang dialami oleh Hudson Taylor. Beliau adalah perintis penginjilan yang diadakan di Cina. Dia begitu luar biasa melayani Tuhan. Tetapi ada suatu waktu ketika para penginjil dari barat dibunuh dan dibantai habis-habisan, dia menjadi lelah. Semangatnya menjadi pudar dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia tidak bisa berdoa. Dia tidak memusatkan pikirannya kepada janji-janji Allah dalam Alkitab.
tetapi dia berbaring di dalam ketenangan. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah, dan di sana ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita saat ini. Jika kita mengalami pergumulan yang besar dalam rumah tangga dan pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan kita merasa lelah dan tidak berdaya, maka hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita supaya kita datang kepada Tuhan. Dalam ayat 17 dan 18 di situ jelas agar kita berdiam diri di hadapan Allah. Karena Dia yang menopang hidup kita. Ketika kita berdiam diri di hadapan Allah, sekalipun kita tidak dapat berdoa, sekalipun kita tidak dapat berkata-kata, oleh karena luka hati kita, oleh karena kekacauan jiwa kita, maka Dia akan menguatkan, meneguhkan kita, bahkan menopang kita. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-19 di situ jelas dikatakan bahwa apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ada penghiburan yang datang daripada Tuhan yang menyenangkan jiwa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengalami kehidupan yang sangat lelah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdiam diri di hadapan Allah, dan penghiburan dari Allah akan menyenangkan jiwa kita. Ada kekuatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai ayat penutup di dalam ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita adalah kota benteng kita. Dia yang menjaga, melindungi, dan menopang hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita lari daripada yang lain ketika hidup kita mengalami yang namanya kelelahan. Hidup kita mengalami yang namanya guncangan masalah yang sungguh luar biasa. Mari kita datang berlindung kepadanya, karena Dia adalah kekuatan dalam kehidupan. Tuhan Yesus.